tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, tuntunan, dan pemagaran-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada seperti mana kami ada pada pagi hari ini. Jikalau kami boleh ada sampai pada saat ini, bukan karena kami baik, bukan karena kami gagah, bukan oleh karena kami kuat, semuanya karena Engkau adalah Tuhan yang telah memperkenankan kami bangkit dengan keadaan yang sehat dan selamat untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, tolong lindungilah kami, baik seisi keluarga kami dan seluruh umat Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami sepanjang waktu kami lalui, baik melalui pikiran, tutur kata, sikap, dan gerak-gerik kami, tindakan yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkahkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema,
oleh karena kasih dan anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini menampilkan dua sikap yang amat berbeda terhadap pribadi dan situasi yang sama. Yang pertama adalah sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua adalah pandangan dan tindakan Tuhan Yesus. Keduanya melihat seorang yang sakit busung air secara berbeda. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat kedatangan orang yang sakit busung air itu adalah satu kesempatan bagi mereka untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus melakukan semuanya atas dasar kasih dan anugerah, memahami keperluan orang yang sedang mengalami penyakit busung air itu, yaitu kesembuhan atau kelepasan dari penderitaan sakit penyakit itu. Sehingga Tuhan Yesus memberi gambaran orang sakit busung air ini seperti seekor lembu yang terperosok ke dalam sumur yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, yang sangat memerlukan pertolongan. Tuhan Yesus sungguh peka terhadap keperluan orang ini. Orang ini mengharapkan pertolongan dan kesembuhan dan kesehatan serta keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan pandangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat dari segi hukum. Mereka menganggap bahwa hukum itu adalah di atas segala-galanya. Bagi mereka, menyembuhkan orang atau menyelamatkan orang pada hari Sabat itu adalah satu kesalahan yang besar. Itu melanggar hukum Yahudi. Tetapi bagi Tuhan Yesus mengasihi, menyembuhkan dan menolong orang yang berada di dalam penderitaan sakit penyakit, itu adalah melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus menempatkan jiwa manusia itu lebih berharga dari hukum. Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan orang yang sakit busung air itu, tetapi juga membungkamkan mulut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang ia lakukan pada orang yang sakit busung air ini adalah sesuatu yang tepat dan benar, berdasarkan hukum kasih Allah. Sebab nyawa setiap orang adalah sungguh berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus mau agar semua orang yang hidup di dalam penderitaan oleh karena sakit penyakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat dilepaskan, bahkan juga yang berada di dalam kedukaan dengan kuasa Roh Kudus mereka dihiburkan, supaya kuasa Allah dinyatakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadapi hal yang sama pada saat ini. Ada banyak orang yang menempatkan berbagai kepentingan di atas sesama manusia. Karena pandangan politik yang berbeda, karena suku bangsa dan bahasa yang berbeda, karena dikuasai hati dengan memandang muka, sehingga keadilan dan kebenaran tidak dapat ditegakkan. Ini adalah ideologi yang berakstrak, yang sedang menguasai hati dan pendirian, sekalipun sebagai pemimpin-pemimpin yang mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini, apakah kita masih memiliki pandangan seperti Kristus kepada orang yang layak dan berhak mendapat pertolongan? Atau kita masih memiliki pandangan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, suka mempolitikkan masalah yang jelas di mata kita yang harus diselamatkan? Berapa kalikah kita menolak untuk mengasihi dan menolong sesama dengan alasan karena berbeda suku
etnis, bahasa, dan kebudayaan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada semua pengikut-pengikutnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-37 sampai ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami hikmat untuk melihat segala perkara dengan cara Tuhan memandang setiap masalah, agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong, di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan. Kami percaya agar kami sebagai umat-Mu tetap aman dan selamat, melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia, agar diselamatkan dari segala bencana alam dan juga dari pergolakan politik. Agar kami sebagai rakyat di dalam negara ini tetap hidup aman dan selamat, melakukan segala aktiviti-aktiviti yang kami harus lakukan setiap hari. Berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati negara ini dengan berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan. Kami dapat hidup bersatu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang telah memperingatkan kami apabila Engkau hampir datang. Kami akan mendengar deru perang akan terjadi, gempa bumi akan terjadi, kelaparan akan terjadi. Tuhan, kasih sebahagian orang Tuhan kepadamu akan menjadi pudar. Tuhan, kuatkanlah iman kami apabila kami sedang berdepan dan melihat dunia ini makin hari. Tuhan, alam semesta berbicara tentang kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menuntun seisi keluarga kami sebagai umat-Mu yang sungguh berharap kepadamu. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Tuhan, Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami ya Tuhan. Karena kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.